Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum serta dosen pengapuh mata kuliah penelitian kualitatif. Tak lupa pula kedua orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, nama saya Sri Hartini dari Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, sekarang udah masuk bab 3 ya. Yang kemarin udah buat video yang bab pertama dan bab kedua, yang sekarang yaitu bab ketiga tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini yang pertama itu adalah biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio, yakni hidup, dan grafi penulisan. Nah, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah menurut Denzin dan Lincoln 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang berlandasan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, menulis kehidupan hidup seseorang untuk menjadi berbagai bahan penelitian mengandung konotasi yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis. Itu hidup itu sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan pengilustrasiannya melalui lisan, sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Nah, lanjut pembahasannya kedua yaitu fenomenologi. Yang pertama tadi kan biografi, yang sekarang yaitu fenomenologi. Nah, merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Nah, sehingga metode untuk mengungkap esensi makna sekumpul individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikolog. Nah, serta menerapkan syarat upaya filosofi dan psikologis. Nah, fenomenologi sebagai sebuah metode riset yang sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dengan mau grafis. Nah, bedanya fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Nah, fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Nah, salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga penelitian dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, tujuan dari penelitian fenomenologis adalah menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupa
memahami esensi dari suatu fenomena. Nah, lanjut yang ketiga yaitu grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif. Nah, dan yang bersifat konseptual atau ori sebagai hasil pemikiran induktif. Bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Ground teori dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Nah, situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu berinteraksi langsung, mengambil bagian dan melebur berproses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Nah, tujuan pendekatan ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, situasi berproses di mana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Nah, intinya dari pendekatan grounded teori ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Nah, lanjut yang keempat itu ada etnografi. Nah, etnografi ini ada yang tahu? Etnografi ini merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan imperatif terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengalaman dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Nah, penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Nah, etnografi ini adalah sebuah proses yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Nah, sebagai proses etnografi melibatkan pengalaman yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengalaman tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Nah, penelitian ini mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, interaksi dalam kelompok. Nah, yang terakhir itu atau yang kelima yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi kasus yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci melalui pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Peneliti ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, secara mendalam, studi kasus ini merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Nah, sementara Lincoh dan Guba 1985 ini menyebutkan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Nah, dalam hal ini peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu penelitian dalam suatu waktu dan kegiatan, yakni program, event, proses, in situasi atau kelompok sosial. Nah, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Nah, di sini kan sudah jelas ya dengan jenis-jenis penelitian kualitatif ini ada 5. Tadi yang pertama itu penelitian biografi, yang kedua itu
penelitian fenomenologi. Terus yang ketiga itu penelitian grounded theory. Yang keempat itu ada etnografi. Nah, yang terakhir itu ada studi kasus. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.